Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الحزب والطريقة مولانا ومربي روحنا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain amin. Al-asma'ul husna ila anqal ya fattahu ya alim ya qabidu ya basitu ya khafidu ya rafi'u ya mu'izzu ya mudhillu ya sami'u ya basir ila akhirih. Talibin talibat rahimana wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat yang kita tidak bisa hitung jumlahnya, mulai sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nikmat ini mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri kita untuk hari esok yang lebih baik dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar jasanya membawakan kita ajaran yang benar, membawakan kita petunjuk dalam kehidupan sehingga kita menjadi manusia yang mudah-mudahan ahsani taqwim berkat kita melaksanakan ajaran dan sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita termasuk kekasih beliau yang akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih belum sepertiga dari Asmaul Husna, karena Al-Asmaul Husna yang ditaruh di penghujung doa kita oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh ini yang sedang digali oleh orang-orang sekarang, yang digali dalam metodologi pendidikan. Sehingga sekarang dikatakan bahwa kurikulum yang akan berjalan mulai tahun 2014 yang sering kita katakan dan sedang ngetrennya sekarang dikatakan kurikulum berkarakter, inilah sumbernya. Sesungguhnya mereka gali dari Asmaul Husna. Bagaimana sebagai guru, bagaimana sebagai pendidik, sebagai murid dapat menjiwai Asmaul Husna yang dikatakan berkarakter. Karena sifat-sifat Asmaul Husna menjadi, kalau istilah SQ-nya itu merupakan muara hati kita, suara hati
yang sekarang sedang sosialisasi kurikulum 2013 dengan biaya hampir triliunan untuk biaya sosialisasi saja, yang sesungguhnya ini teraspirasi melihat kondisi madrasah, kondisi sekolah yang ada di Indonesia yang muridnya banyak tawuran, sampai SMP masih sudah mulai saling bunuh, SMA tawuran di mana-mana, sementara madrasah pondok pesantren tidak pernah terdengar untuk tawuran-tawuran, sehingga pakar-pakar ilmuwan mencoba menggali apa rahasia di pondok pesantren sehingga muridnya walaupun banyak tidak pernah terdengar tawuran. Ternyata di pondok pesantren di situ ruhnya adalah akhlakul karimah, di mana pondok pesantren rata-rata ingin menjadikan peserta didiknya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga itulah yang sekarang digali oleh profesor-profesor pendidikan yang notabene-nya berasal dari pondok pesantren, ingin mengembangkan pola-pola yang di pondok pesantren, yang ingin menanamkan ilmu pengetahuan menjadi alat yang diamalkan, bukan sekedar dikenal. Karena orang belajar untuk diilmukan. Kalau kita di samping mengilmukan, lebih dari itu kita diharapkan untuk bisa mengamalkan. Karena kita dari kecil sudah diajarkan di pondok pesantren, al ilmu bila samarin kasyajari bila samarin. Nah, itu sudah dari kecil kita dengar diajarkan mahfuzat dari tingkat MI. Nah, maka sekolah-sekolah terutama yang di negeri-negeri ya susah. Sekarang orang belajar kalau kemarin 47 jam, sekarang menjadi 51 jam. Berarti dari jam 7.30 sampai jam 2 lebih sedikit ya. Karena harus belajar 8 jam. Kalau kita di pondok pesantren sudah terbiasa. Tetapi orang-orang yang sekarang mulai ya merasa berat. Nah, ternyata guru kita alhamdulillah ini bagian daripada min karomati Maulana Syekh. Apa yang diterapkan sekarang oleh pemerintah, Maulana Syekh telah mencanangkan sejak awal. Sejak baru dilahirkan. Dapat dilihat pada permulaan hizib Nahdlatul Banat yang mengatakan wansyur liwa'aha linasril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin wal ulumin nafi'ati lid-dini wal watan wamnun alaina wa ala man intasaba ilaiha wa ila nahdlatil watan ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu visi Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Visinya, impian Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang dilaksanakan melalui misinya. Misinya dengan memperbanyak madrasah, mencetak guru, mencetak murid, menjadi orang-orang yang diharapkan kita-kita ini untuk menjadi munsyir liwa Nahdlatul Watan. Karena di situ wansyur, harapan beliau memohon kepada Allah setelah menyebutkan bertawassul dengan rahasia kun fayakun, dengan rahasia asmaullah kan? Allahumma bihaqqi asma, katanya di awal itu ada di ujung lidah kita permulaan hizib Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat kan,
Allahumma ya man lahul asmaul husna. Ini dia Al-Maghfur lah Maulana Syekh mengawali tawassulnya dengan asmaul husna. Allahumma ya man lahul asmaul husna wasifatil ulia. Allah punya sifat-sifat yang mulia. Dengan segala sifat Allah yang mulia, dengan semua asmaul husna yang Allah maha qayyum, maha mandiri, maha memulai sesuatu yang tidak ada menjadi ada, penyayang. Semuanya bi asma'ikal husna wasifatil ulia bisirrikun fayakun amir nahdatal banatid diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Setelah itu wansyur liwa'aha linashril Qur'anil Karim. Ya Allah, sebarluaskanlah panji-panji Nahdlatul Wathon yang diharapkan untuk apa? Linashril Qur'anil Karim, agar dapat menyebarkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Wa sunnati sayyidil mursalin, Alkitab wa sunnah, untuk menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wal ulumin nafi'ah, yang ketiga agar dapat kita sebarkan ajaran-ajaran Islam, ilmu yang bermanfaat, tidak lil waton tetapi lid dini wal waton, ilmu yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Kemudian apalagi? Apa lanjutannya? Wamnun alaina wa ala man intasaba ilaiha ilaina wa ila nahdatil watan ilman nabiyyin. Nah, tinggi sekali visi Maulana Syekh. Wamnun alaina, tuangkanlah, berikanlah kami, wa ala man intasaba ilaina wa ila nahdatil watan, dan orang-orang yang ada hubungannya dengan kami, yang ada hubungannya dengan Nahdlatul Wathon, ilman nabiyyin, ilmunya para nabi-nabi. Al-Maghfur lah bercita-cita menjadikan murid-murid beliau menjadi warasatul anbiya, ilman nabiyyin wa hifzal mursalin. Kita dimohonkan oleh Bapak Maulana Syekh, dicita-citakan agar kita menjadi orang-orang yang dapat mewarisi ilmunya para nabi. Kemudian hifzal mursalin. Apa itu hifzal? Ya, pemeliharaan, bisa juga hafalan. Ya, itu supaya dipelihara seperti para rasul-rasul yang bersih dari segalanya. Terlalu tinggi cita-cita guru kita, itu sebabnya besar godaan kita. Kalau pendek pohon kayu, ya sedikit angin yang meniupnya. Tidak pernah kita dengar rumput sampai tumbang gara-gara angin kencang. Justru pohon-pohon yang besar, kalau ukuran-ukuran kita yang masih duduk di tingkat-tingkat, masih disebut tingkat ini, paling ujian kita ujian 5 huruf paling. Ya. Apa 5 huruf? Banyak 5 huruf itu. CINTA 5 huruf. SAKIT 5 huruf, sakit. Ya. MALAS juga 5 huruf. Malas. Ya. Kemudian tidur 5 huruf. Ya, pokok 5 huruf. Kenapa? Karena dasar kita di negara ini Pancasila. Kemudian Islam juga ya 5 dasar juga. Makanya banyak, 5 menjadi obat, 5 juga menjadi penyakit. Ya. Nah, itu karena tinggi
cita-cita guru kita. Jadi pantas Maulana Syekh mengatakan bahwa kalau ingin tahu NW, renungkan, baca hizib Nahdlatul Wathon. Karena visi beliau, impian beliau, kemudian usaha untuk mencapai impian, yang kalau bahasa pendidikannya kan visi dan misi. Nah, kita sekarang sedang melaksanakan misi. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, jadi wajar kalau Nahdlatul Wathon ini cepat tersebar, cepat banyak madrasahnya, karena di awal hizib bukan sekedar untuk kita diharapkan oleh beliau, tetapi ala maninta sabailaina, siapa saja yang ada hubungan baiknya dengan kita, wa ala Nahdlatul Wathon, juga yang ada hubungannya dengan Nahdlatul Wathon. Mungkin kita tidak ada hubungan kita dengan orang, tapi dia punya keterkaitan dengan Nahdlatul Wathon. Semuanya itu diharapkan menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah ilman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya, ilham. Dan ilhamnya para malaikat, bisikan-bisikan halus para malaikat. Ini kalau tidak waliullah yang menyusun doa, tidak akan seperti ini bunyinya. Ayo aja kalau kita bikin doa, paling sudah. Kalau kita akan membuat doa, yang paling kita dahulukan kira-kira apa? Kalau adik-adik buat doa, paling yang terkait bagaimana kita kaya, paling itu. Doa kita supaya banyak rezeki. Nah, ini Asmaul Husna dijadikan menjadi awal oleh Hal Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, yang saya maksudkan tadi, ya termasuk saya sebenarnya hari ini ada BINTEK, bimbingan teknis kurikulum, tapi karena saya kemarin pernah 3 hari di Jayakarta di Senggigi, saya kasih teman lain karena pelajaran saya di sini full. Ya. Kalau ke sana sendirian, kalau di sini kita tinggalkan, ya saya salah meninggalkan tugas. Ya. Nah, kita sudah sampai kepada Ya Razzaq kemarin, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya. Kemudian Ya Fattahu Ya Alim. Ya Fattah, Allah yang maha, wahai Allah yang maha membuka. Apa yang dibuka? Semua yang tertutup. Pintu-pintu rahmat, pintu ilmu, pintu hati, semuanya punya pintu. Bahkan hati kita bukan sekedar pintu yang dia punya, bahkan ampok-ampok hati kita punya. Ya. Tatkala ampok-ampok hati kita tidak terbuka, terkutup, terkunci, tidak bisa masuk hidayah. Kalau sudah mulai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Firman Allah. Tatkala di dalam hati seseorang, wa ammal ladzina fi qulubihim marad, kalau di dalam hati seseorang sudah ada penyakit, fazadathum rijsan, akan ditambah terus penyakitnya, iri hatinya, ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mati kafir. Na'udzubillahi min zalik. Nah, karena itu kita mohon dengan patahnya Allah Subhanahu wa taala, ya Fattah, berarti iftah alaina futuhal arifin. Bagi orang yang mencari rezeki, iftah alaina futuhal, ya, futuhal rizq. Kalau orang yang mencari ilmu, ya futuhal arifin. Maka biasa masing-masingnya menulis doa di bawah soalnya.
Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin. Semoga Allah membukakan bagi kami dan kalian semua futuhal arifin, ya, dibukakan pintu ilmu pengetahuan seperti yang dibukakan kepada orang-orang yang arifin, orang yang arif, orang yang mengetahui. Nah, tapi kadang-kadang terlalu serius, dengan itu dijawab juga, ya, ya tentu oleh tingkat yang baru-baru. Mungkin kalau yang sudah lama karena tidak sempat dibacakan oleh masyaykhnya, dijawab juga fatahallahu alaina, ya. Tinggal berapa hari ini kita ngaji semesternya? Tanggal 17 sudah diharapkan sudah lunas yang berutang-berutang, ya. Kalau soal diserahkan paling lambat tanggal 15 katanya. Jadi kalau keuangan boleh mundur 2 hari, tanggal 17, supaya tidak ada lagi absen-absen yang kosong di dalam, ya, daftar hadir. Dan yang tidak membayar tidak akan naik namanya di absen, nanti belakangan dinaikkan kalau dia. Nah, oleh karena itu bagi yang ada halangan, ada kesulitan, ya kita tidak pungkiri semua kita tidak punya kesulitan, tetapi kadang-kadang kesulitan itu juga datang. Ya, tatkala ada kesulitan mohon menghubungi idarah. Jangan sampai hari hanya untuk tidak mengganggu absensi, untuk tidak mengganggu yang lain-lain. Apalagi bom, ya. Ya. Besar faedahnya atap ini, walaupun, ya, lebih baik dia yang ribut daripada kita yang ribut. Karena kalau dia sepi pasti kita yang ribut. Kalau los ke bawah kan kita yang ribut. Ya, cukuplah atap aja jadi korbannya. Ya, jadi ya Fattah. Selawat juga ada, selawat Fatih. Kalau Fattah saya kata apa Fattah? Mubalaghah isim, namanya mubalaghah sangat. Ya. Orang yang sangat banyak membuka pintu, ya. Dengan berkat Fattahnya Allah kita berharap semua pintu terbuka. Orang yang mau melahirkan supaya terbuka pintu anaknya, cepat keluar. Fattah, banyak-banyak baca ya Fattah, ya. Termasuk orang-orang yang belajar juga ya Fattah ya Alim. Maka amal nasyih itu menjadi amalan rutinnya, istiqomahnya pada saat beliau belajar. Doa ya Latif yang 129 kali, kemudian ya Mubdi'u ya Khaliq 100 kali, kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 129 kali. Itu menjadi amalan tetap Maulana Syekh sambil belajar, tapi karena beliau tetap itu, sehingga sering Syekh Zakaria katanya lelah nunggu. Sudah siap Zohor misalnya mau makan, padahal doa yang tadi minimal sobahan wa masaan, ba'da subuh dan ba'dal maghrib. Tapi Maulana Syekh karena ingin beliau tiap waktu ya Latif 129, ala ya'lamu 129, baru ya Mubdi'u ya Khaliq 100 kali. Kata beliau itu yang menyebabkan termasuk Maulana Syekh tidak pernah beliau ditanya persoalan yang beliau tidak hafal dan tidak ketahui, karena rahasia itu. Kalau ada adik-adik yang istiqomah mengamalkan itu, tetapi diambil belajar, jangan itu aja dibaca, buku tidak pernah dibaca, tidak bisa. Ya, insya Allah
apa yang menjadi impiannya akan tercapai. Ada orang beberapa, ya ada sekitar setahun yang lalu, sudah harus orang itu dinyatakan harus dioperasi. Tetapi murid Maulana Syekh menyuruh, coba kamu amalkan ya Latif. Kebetulan dia hamil, mau melahirkan, tapi oleh dokter mengatakan ya karena kondisi anaknya sedikit bermasalah di dalam, harus disesar, harus lewat dibedah. Sebelum beberapa hari jadwal pembedahan, ya murid Maulana Syekh menganjurkan dia membaca ya Latif. Ya kalau bisa 1000 paling bagus, kalau enggak ya 100 juga, pokoknya itu diamalkan. Nah, karena takutnya mau dioperasi, ya akhirnya dia usahakan sepanjang malam dia kalau dia baca ya Latif ya Latif. Tiba-tiba dengan izin Allah dia melahirkan normal dengan tidak sulit. Nah ini gara-gara ya Latif. Dulu juga ada namanya salah seorang murid Maulana Syekh, tapi sekarang tidak bersama kita. Dia berada di tempat sebelah afiliasinya. Itu namanya dulu dari Lombok Tengah, namanya Minrim. Sekarang menjadi Tuan Guru Minrim di Lombok Tengah itu. Itu juga dia mau dioperasi, tetapi pada saat itu Tuan Guru Mahmud kebetulan ada yang dia jengok di rumah sakit, dia ketemu di sana. Ternyata Ustadz Minrim ada di situ. Hanya beliau menganjurkan karena dia sudah harus operasi, sudah keruan harinya, ya untuk mempermudah lah, tidak terlalu sulit dalam menjalani operasi, Tuan Guru Mahmud menganjurkan, coba diingat ilmu Maulana Syekh Damalang ya Latif. Ya. Dianjurkan 3000 kali waktu itu, karena ya namanya operasi. Kalau perempuan operasi biasa, operasi melahirkan. Tapi kalau orang laki kan biasa penyakit berat baru namanya operasi kalau orang laki. Tiba-tiba tengah malam datang Maulana Syekh membawa peralatan dokternya. Waktu masih hidup Maulana Syekh, masih. Beliau langsung yang mengoperasi sampai selesai operasinya. Kelihatan jahitannya, bekas jahitannya juga. Nah kemudian besoknya mau dioperasi oleh dokter. Begitu dibawa ke ruang operasi, dibius ndak bisa dibius, ndak pingsan-pingsan dibius orang ini. Hanya oleh dokternya ya marah karena ndak bisa, biar dia ndak pingsan kita operasi saja kan sudah. Akhirnya karena dia sepertinya dokternya kecewa dibius ndak bisa pingsan, hanya dia bilang, oh saya ini sudah dioperasi oleh guru saya tadi malam, saya sudah tidak sakit lagi katanya. Kemudian diperiksa dokter, itu betul ada bekas, langsung diperlihatkan. Ternyata bekasnya dibedah iya, kemudian bekas jahitannya masih, ya tidak jadi dioperasi. Dan orang itu sehat sampai sekarang. Cuma dia yang langsung menerima keramat Maulana Syekh, kenapa dia tidak ikuti wasiat Maulana Syekh? Ya berafiliasi ke tempat lain, tidak ke kita. Nah jadi banyak ya bukti-bukti yang terjadi akibat ya ini bacaan ya Latif. Nah ini juga ya Fattah, ya Fattah ya Alim. Kalau istri Maulana Syekh namanya Ummi Hajah Adniyah, itu doa Wahabli ya Wahab itu menjadi buah lekuknya kata orang Sasak. Asal ngomong beliau mesti Wahabli ya Wahab ilman wa hikmatan wa birizqi ya Razzaq.
kulli musahilan wa bil khairi ya alim kulli musahilan. Kemudian apa yang fathah wabil huda itu awalnya wabil ilmi ya wabil ilm ya wahabliya ya wahab wa ilman wa hikmatan wabir rizki ya razak kullin musahila wabil khairi ya iya wabil khairi ya fattah wabil huda wabil ilmi ya alim kulli mufaddila. Itu Umi Adaniyah dulu, karena itu yang dia amalkan tetap. Andai kata batu bisa tumbuh, akan tumbuh. Semua tumbuhan yang beliau tanam pasti bagus, tumbuhnya bagus. Dulu di sekeliling rumah Maulana Syekh, karena Maulana Syekh adalah pencinta pria, karena menurut beliau obat jantung pria itu. Sehingga di sekeliling rumah beliau, di celah-celah batu beliau tanam bibit-bibit pria itu, bertumbuh juga dengan subur, buahnya juga besar-besar. Padahal di celah-celah batu. Ya kalau Jihsan nanam mungkin tidak akan tumbuh-tumbuh. Ya tapi karena berkat ya wirid beliau, beda-beda bakatnya. Kalau Umi Hajah Adaniyah doa kaya yang dia amalkan maka kaya luar biasa Hajah Umi Adaniyah dulu. Kalau Umi Hajah Baik Zuhriyah Mukhtar itu wirid pendidikan, rajin beliau ngajar, wibawa beliau. Kalau kita semester, kalau anak-anak semester, kalau kita, kalian ndak, saya juga ndak karena saya laki. Kalau anak-anak sedang semester beliau ngawas. Kalau dia lihat anak nyontek, cukup dia batuk, katanya batuk, sepi anak, ndak ada yang berani. Kalau kita batuk jadi ketawain sama anak. Oh dia kalau dia datang batuk sepi, dengan guru sepi. Karena beliau punya ya wirid itu, ndak pernah marah juga beliau, halus bahasa beliau. Tapi ya karena berkat wiridnya mungkin. Ya semua istri beliau dijazahkan sama, tetapi kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau uminya Umi Rehanun, Umi Hajah rahmatullah, itu ilmu apa namanya, ilmu jadi juru nasihat dia, ilmu biku lah, ilmu kasyaf yang dia diberi. Kalau kita datang ditahu kita, anden tak lito midang ditahu kita. Dulu waktu kan banyak anak-anak mondok di Gedeng dulu, tapi kalau saya tidak pernah. Di orang-orang yang mau midang ke sana ditahu. Ya. Kalau saya 8 tahun saya dulu di Pancor tidak ditahu. Karena kebetulan ada perlu beliau, orang tua saya, ibu saya mau berangkat haji, beliau mau nitip barang ke Mekah ke istrinya Syekh Zakaria dan lain-lain. Dia bertanya, saya arak lekan jenggi, arak genku titip lewat inak sekene. Anak beliau menganggap keluarganya karena dulu biasa beliau di situ. Baru diberitahu ada anaknya sekolah di Pancor, langsung dipanggil hari itu. Sejak itu baru saya dikenal, sudah 8 tahun. Kalau Umi Rehanun tahu saya sudah di ujung, sudah menjelang kita pindah ke Kalijaga dalam suasana begini. Ya. Karena saya tidak tipe saya ingin dikenal, malu dikenal karena tahu diri. Kalau sekarang banyak orang yang tukang foto kan, tahu tukang foto? Kalau tukang foto cari apa? Cari belakang atau cari depan? Cari muka atau cari punggung? Ya mesti kalau tukang foto cari muka. Tidak mau dia foto kita dari belakang, mesti cari muka saja. Nah jangan mau jadi tukang foto ya. Cari nama, sudah ada nama kita. Cari muka, muka kita sudah lengkap.
nggak perlu cari-cari muka. Allah Maha tahu hati kita.